mengkaji kitab Sunan Taufik, kita mengkaji kitab Fathul Qorib. Jadi kitab Fathul Qorib itu merupakan kitab yang Masya Allah keberkahannya itu sangat luar biasa. Makanya banyak para ulama itu menyebutkan kalau kita itu paham kitab Fathul Qorib, insya Allah semua masalah fikih itu pada dasarnya bisa terjawab. Kayak contohnya kemarin, ya, contohnya kemarin ketika membahas tentang orang sholat memakai baju gosokah, secara hukum sholatnya sah tetapi haram. Jelas ya, sholatnya sah tetapi haram. Logika itu ternyata menjadi logika dalam menjawab ketika ada orang haji tidak memakai visa haji. Makanya di Suriah PBNU menyatakan hajinya sah tapi haram. Sah kenapa? Karena syarat dan rukun haji itu nggak ada masalah visa. Tapi haram karena dia menyerobot hak orang lain. Artinya pada dasarnya fikih itu bisa kita raba, bisa kita cerna kalau kita paham satu kitab. Makanya kalau kita itu betul-betul pingin belajar fikih, mau nggak mau memang harus ngaji kitab mulai awal sampai akhir. Saya ulangi, orang kalau dia di kampus itu kan belajarnya tematik, belajarnya hanya tematik. Kalau masalah tentang keluarga berarti ya masalah tentang fikih pernikahan sebagainya, masalah sholat, masalah nggak dibahas, kan ngoten kan? Maka kalau memang betul-betul alim, metodenya seperti metode di pondok pesantren, ngaji kitab mulai awal sampai akhir. Dan yang mau ngaji begini ya hanya wong NU. Di luar NU itu rata-rata tematik, nggawe PowerPoint, terus nggawe terus pakai tematik. Tapi hal seperti itu pada dasarnya itu akan rapuh, akan rentan. Kenapa? Karena secara dasar itu belum sepenuhnya difahami masyarakat. Oleh sebab itu umpamane jenengan pingin betul belajar fikih itu ya kudu ngaji kitab. Dan kalau masalah kitab itu sing paling angel itu mocone. Saya ulangi nih. Sing paling angel itu belajar moco. Orang paham. Wong lak wis iso maca kitab itu gampang mah. Tapi wong meskipun cerdas tapi kok gak iso maca ya mbulet ya. Contohnya kaya sing rame maca Duratun Nasihin balik teko buri. Ngisin-ngisini. Oh iya kan? Lak pemene ceramah bengok-bengok ngono. Tibakno maca Duratun Nasihin wae. Bolak balik, masya Allah. Jadi masya Allah. Jadi ingat, yang paling angel itu adalah belajar moco kita. Mana yang dibaca U, mana yang dibaca A, mana yang dibaca I, statusnya ini jadi apa? Dia itu memiliki makna bagaimana? Itu yang paling penting. Itu sing angel. Jelas niku, sing paling angel niku. Nggih, Ustaz. Nggih. Orang kalau dia itu katakanlah ngomong masalah agama tapi kok nggak iso maca kitab, masya Allah. Ya dadine kayak sing mau contone wau. Oh, wae gak teko wong ya. Wingi ra rame wingi. Jadi makanya kalau ngaji itu memang harus duwe sandaran kitab. Nggak boleh orang itu ngomong agama menurut saya itu nggak boleh. Saya ulangi, agama nggak boleh menurut saya. Karena apa? Kita itu di agama hanya sebatas ngikut. Makanya kalau dalam hal
Nahdlatul Ulama, sanad itu penting. Kitab referensi itu penting. Di NU itu orang nggak boleh sembarangan ngomong agama, nggak boleh. Harus ada dasar. Jelas ya? Ada dasar. Dan ternyata kalau masalah mempelajari ini, sing paling angel itu moco kitab. Lak memahami kitab itu gampang. Insya Allah lak wis iso moco, baca kitab apapun itu gampang. Memahami kitab apapun gampang. Lah ini makanya kadang kalau ngeten, ada seminar 3 jam bisa baca kitab kuning. Kadang ning ati ijo porai. Lah beneran ijo porai, tenan ora 6 jam bisa baca kitab kuning. Ih beneran apa ora? Neng pondok butuh bertahun-tahun, Mbak. Neng pondok itu butuh bertahun-tahun, harus betul-betul teruji. Makanya lak ngaji ngene iki iso bareng. Tapi lak maca kitab itu sorokan, siji-siji dites gurune. Salah. Lak ngene iki bisa bareng. Tapi lak maca kitab harus satu. Saya ulang ini. Enggak bisa per kelas ini terus terang nih gini. Mereka paham enggak? Harus dites satu persatu. Nah itu makanya di pondok itu enek ngaji kelas, enek ngaji sorokan. Jelas sih Pak ya? Nah ini makanya lak ning Nahdlatul Ulama kok ada orang yang disebut alim itu sudah pasti kualitasnya teruji. Tapi kalau di luar Nahdlatul Ulama disebut alim, kadang hanya dalam satu tema saja. Iya kan? Hanya dalam satu tema saja. Anda kok kunci Inggris nih. Kita melanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas berkaitan dengan syarat sholat. Warrobi'u, adapun yang keempat itu al ilmu biduhulil wakti, tahu dengan masuknya waktu. Au dzanna duhulahu bil ijtihadi, atau orang itu tidak tahu tapi dia menduga kuat datangnya waktu dengan ijtihadnya. Falau shalla bi ghairi dzalika, maka bila ada orang sholat dengan tanpa tahu masuknya waktu atau ijtihad yang menghasilkan dugaan kuat masuknya waktu, lam tasihha sholatu, maka sholatnya tidak sah. Wa in sodafa al wakta, meskipun ternyata sholatnya ya pas di waktu yang dimaksud, tapi tidak sah. Sholat itu kitabam muakkota, kitabam mauquta. Sholat itu memiliki waktu yang telah ditentukan. Makanya sholat subuh untuk sekarang itu belum wajib. Saya ulangi, sholat subuh nanti sekarang ini durung wajib. Kenapa? Karena waktunya belum datang. Bahkan sampean saat ini pemene sholat subuh krono sisuk bangkong terus. Nggih kan? Krono kalau subuh itu wis bangkong terus, wis ya Allah daripada bangkong aku sholatnya saat niki mawon lah. Itu enggak sah. Kenapa? Waktunya belum masuk. Maka sholat itu ada waktu tertentu. Kewajiban daripada sholat harus sesuai waktunya. Lah karena waktu ini memiliki ketentuan, orang yang sholat itu dia harus tahu tentang masuk tidaknya waktu ini. Oh sekarang sudah masuk waktu duhur, maka dia sholat. Orang nggak boleh sembrono udah yang penting waktu duhur, sholat duhur. Ternyata dia itu tidak memiliki pengetahuan atau dugaan kuat berkaitan masuknya waktu, ya nggak sah. Bila dia tidak tahu, maka dia berdasarkan ijtihad. Ijtihad itu nanti ada namanya itu dengan
koroin atau dengan sesuatu yang menjadi tanda-tandanya. Contohnya kalau keluar kelelawar pada sore hari, itu berarti wis maghrib. Sekarang itu tondo-tondo. Kita tidak melihat matahari, tapi dengan adanya keluarnya kelelawar itu menjadi tanda-tanda sudah masuk waktu maghrib. Kalau ayam jago berkokok itu waktu subuh, ya kan? Tapi saat ini ketorone jago niku ya kadang jam 12 bergadang kadang jam 12 itu krungu. Lho iki jam yamene lak ning kitab iku suarane ayam jago itu tanda masuk waktu subuh. Tapi di prakteknya kok saiki ayamnya banyak yang bergadang. Nambah. Nggih, jam 1 nggih ya. Jam 1 itu sudah banyak yang berkokok. Maka dalam hal ini orang untuk sholat wajib tahu masuknya waktu sholat. Jelas ya? Bila dia tidak tahu, maka dia hendaknya ijtihad. Ijtihad itu bagaimana? Dia berusaha mencari tahu yang dari pencariannya itu menghasilkan sebuah dugaan kuat. Lah dugaan kuat ini nanti menjadikan dia boleh untuk melakukan sholat. Contohnya kan, aku itu biasanya kalau habis waktu subuh wiritan maca Quran sak juz. Kalau selesai 1 juz itu biasanya wis masuk waktu duha. Dia selesai sholat subuh, baca Quran, kemudian tanpa dia mencari tahu tentang waktu, dia langsung sholat duha. Lah ini namanya ijtihad. Dari apa yang dilakukan menghasilkan dugaan kuat adanya telah masuk waktu sholat. Jelas ya? Lah dalam hal ini niku yang paling benar itu yang kita melihat sendiri. Makanya kalau masalah tentang jam itu para ulama banyak yang pada dasarnya nggak senang. Sampean kalau saat Idul Fitri, sampean melihat hilal, melihat ru'yatul hilal atau hisab. Kalau Idul Fitri, sampean nunggu isbat pemerintah atau sampean ngikuti Muhammadiyah yang jauh-jauh hari sudah menetapkan? Pemerintah. Kenapa? Karena ru'yatul hilal. Tapi lah saat sholat sampean delok jam atau sampean lihat matahari? Jam. Ini nggak konsisten berarti. Loh iya kan? Jam itu hisab itu. Makanya sama ubah tanggalnya ya berubah jam. Jam itu hisab. Makanya pada dasarnya kalau masalah hisab ini kalau di dalam kitab Kifayatul Ahyar al-madhab annahu ya'malu bi nafsi wa la ya'malu bihi ghairu. Kalau orangnya sendiri dia boleh. Tapi bagi orang lain itu enggak boleh. Kecuali kalau orang itu yakin masalah tentang hisab. Jadi kadang kita itu bingung. Kalau masalah Idul Fitri kok nggawe ru'yatul hilal. Tapi kalau masalah sholat iki malah memakai hisab. Niki aslinya konsisten apa kronologi? Oh, 4 madhab ya. Bener toh Bang? Betul Bang. Saya ulangi. La ru'yatul hilal kan delok oh hilal baru Idul Fitri. Meskipun sebelumnya sudah ada ketentuan hisab besok, tapi ini adalah hal yang kesekian yang menjadi pedoman ru'yatul hilal. Pun sama, jam sudah menunjukkan. Tetapi kemudian ada matahari, sama ndelok enggak cahaya matahari? Kan enggak kan? Lho jerene golongan ru'yatul hilal. Nggih kan?
Kalau sholat pakai hisab, iya ya. Nah dalam hal ini makanya pada dasarnya kaidah fikih itu sama. Oleh sebab itu kalau masalah tentang waktu ini, para ulama ya lebih mendukung orang yang melihat langsung atau minimal dapat kabar. Karena contohnya ngeten, ada satu masjid itu ramai, ya ramai. Gara-gara apa? Adzan itu dianggap belum masuk waktu. Saya ulangi, adzan dianggap belum masuk waktu. Waktu adzan itu sempurna diambil salah satu jamaah. Terus muadzinnya tanya, loh kenapa anda kok memarah saya? Itu jamnya lihat belum masuk, itu masih ada berapa menit lagi. Lah ternyata yang satu itu berpedoman pada jam yang ada di tempat adzan, yang satu berpedoman pada jam elektrik. Iya kan? Dan itu waktunya beda. Siningkene jam 12 pas, siningkene jam 12 kurang sekian menit. Nah, yang sama jadikan patokan yang mana? Loh gitu apa betul? Sama dengan jamnya kira-kira berapa? Lebih dari satu kan insya Allah. Lah kira-kira yang sama jadi patokan yang mana? Jam HP ya? Itu bahkan coba yang kemarin terjadi niku di napa niku An-Nahdhah. Nggih kan? Di An-Nahdhah itu titik koordinatnya masih Jawa Tengah. Padahal wis digawa ning Batam tapi titik koordinatnya masih Jawa Tengah. Padahal Jawa Tengah dengan kita lebih dulu Jawa Tengah 20 menit. Tak delok lho koordinatnya kok Jawa Tengah ini piye. Lho maksudnya kalau masalah tentang fikih ya begitu. Para ulama itu pertama kita tahu persis, oh sudah masuk waktu. Kalau nggak gitu minimal kita don, yang don itu istihad, yang istihad itu menghasilkan don. Lah cuma kalau nanti don, ini kok nyata-nyata salah, ya batal. Saya ulangi, kalau don al-bayin khoto'uhu la ibrota bidon al-bayin khoto'uhu. Kalau jelas-jelas doni salah, ya batal. Contohnya pernah ada orang itu muadzinnya ngerti fikih karena pernah di Yaman, pernah di Sarang. Kemudian itu muadzin, imam itu ahli fikih. Muadzinnya adzan, imamnya ngerti loh ini belum masuk waktu. Delok matahari juga belum masuk waktu, tapi terlanjur adzan. Setelah itu jamaah itu sholat qobliyah duhur kabeh. Jelas ya? Selesai sholat maka imami selesai sholat maka imami ngomong, yang tadi sholat qobliyahnya tidak sah karena tadi belum masuk waktu. Itu jamaah rame itu, sing diseneni muadzin, kamu belum masuk waktu duhur. Wes muadzin masya Allah. Padahal besok di surga itu muadzin termasuk yang jasanya paling besar kan. Nah dalam hal ini maka jamaah banyak yang tanya ke saya, Pak Ustadz, ini gimana? Kata Pak Imam, sholat kami nggak sah. Ya memang nggak sah. Sholat qobliyah itu syaratnya harus masuk waktu. Itu syarat. Kalau sampean sekarang sholat qobliyah subuh sah apa enggak? Nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh. Tetapi saya ngasih dalam pandangan di kitab Munil Muhtaj. Ya tapi meskipun nggak sah, sholat yang sama lakukan tetap sah sebagai sholat sunnah mutlak, tapi tidak sah sebagai sholat qobliyah duhur. Jelas ya? Kenapa? Mereka dari adzan tadi menghasilkan dugaan, ternyata dugaannya salah. Sebuah dugaan bila menghasilkan salah, maka yo salah. Jelas ya? Nah dalam hal ini maka ngoten. Kalau masalah tentang waktu sholat niku, pertama orang kalau sholat harus tahu masuk tidaknya waktu. Kalau dia tidak seperti itu minimal punya dugaan kuat tentang masuknya waktu sholat. Jangan moro-moro sholat, wis terserah aku lah. Moro-moro sholat, maka ini enggak sah. Selanjutnya
Seandainya dia itu sholatnya wis ngawur, sholatnya itu sudah dia nggak pandang bulu, yang penting dia sholat duhur, padahal ternyata dia itu tidak memiliki, tidak tahu masuk tidaknya waktu, atau dia tidak punya dugaan, maka meskipun sholatnya tepat di waktu duhur, ya sholatnya tidak sah. Wal khamisu, adapun yang kelima, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Ayil ka'bati, maksudnya menghadap Ka'bah. Wasumiyat kiblatan li'anna musalliya yuqabiluha. Disebut kiblat itu karena orang yang sholat itu menghadap. Jadi kiblat itu artinya menghadap. Oleh sebab itu disebut kiblat. Ka'bah disebut kiblat karena kita kalau sholat kita menghadap kiblat. Wa Ka'batun lirtifaiha, dan disebut Ka'bah karena tingginya Ka'bah. Wastiqbaluha bisyadri syartun liman qadaru alaihi. Adapun menghadap kiblat dengan dada itu menjadi syarat bagi orang yang mampu atas menghadap dengan dada. Jadi syarat berikutnya itu menghadap kiblat. Di Batam niki banyak sekali masjid itu bermasalah dengan kiblatnya. Saya ulangi, Mbak, ini real. Di Batam ini banyak sekali masjid yang bermasalah dengan kiblat. Apalagi dengan majunya teknologi, majunya media informasi, contohnya sekitar 3 minggu yang lalu ada banyak WA yang tersebar jam 15 lebih sekian sampai jam 17 lebih sekian, matahari tepat berada di atas Ka'bah, bayangan apapun itu pasti lurus mengarah kepada Ka'bah. Banyak masjid-masjid itu mengecek kembali kiblatnya. Ternyata dari sekian banyak masjid itu ya tidak semuanya tepat lurus kepada Ka'bah. Saya ulangi, tidak semua masjid itu tepat lurus menghadap kepada Ka'bah. Lah dalam hal ini biasanya solusinya bagaimana? Kalau membongkar masjid ya nggak mungkin. Tapi kalau tidak dibongkar, nah orang berarti menghadapnya itu ya nggak pas. Maka solusinya karpet rodok dimiringi. Nggih, karpet rodok miring. Ada banyak masjid yang begitu. Di Nursalam, di BSI, banyak pokoknya di Batam ini yang model ini. Tapi sebetulnya ketentuan daripada menghadap kiblat secara fikih itu bagaimana? Dalam masalah menghadap kiblat itu ada 2 ketentuan. Ngeten. Ada 2 tahapan. Pertama, orang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, muayyanatan, melihat nyata Ka'bah. Maka kalau dia begini, wajib dia lurus dadanya menghadap Ka'bah. Saya ulangi, yang menghadap Ka'bah itu dada, harus tepat menghadap Ka'bah. Kalau dia bisa melihat Ka'bah, dia nggak boleh mengikuti orang lain, memang harus menghadap ke Ka'bah. Umpamanya Mbah Nasirun koyok Mbah Bolong Surabaya, omah dibolongi sret ketok Ka'bah, nggih kan? Dibolongi ngene nginceng, wus hotel tembus nih. Karena lurus kepada Ka'bah. Maka dia ya harus tepat lurus. Bagi orang yang dia bisa melihat langsung, maka nggak boleh meleset, sedikit pun nggak boleh meleset.
Tapi sekarang orang yang dia tidak bisa melihat langsung, ini bagaimana? Kita niku kalau ke Mekah saja itu pesawat 9 jam. Apalagi kalau melakukan perjalanan kaki, wah niku malah lebih lama lagi. Lah dalam hal ini ulama niku menyatakan satu, memiliki dugaan kuat menghadap Ka'bah, atau yang kedua arah Ka'bah. Untuk yang kedua ini lebih longgar, meleset sidik, yang penting arai benar itu yosah. Saya ulangi, meleset sidik, yang penting arai benar maka ya sah. Umpamanya kalau takut Masjid Agung di mana? Di sana. Nggih kan? Saman menyatakan ini benar apa enggak? Benar nggih? Masjid Agung di mana? Sana. Wes pokoknya arahe kono. Tapi apakah ini tepat ke Masjid Agung? Ya belum tentu. Tapi arahe wis benar. Sekarang Batu Haji mana? Sana. Arahe wis benar. Tapi apakah tepat ke Ka'bah? Yo ini hanya enggak sampai koyok melihat langsung. Makanya sebetulnya kita yang berada di Indonesia itu untuk masalah kiblat tidak seketat ketika orang bisa melihat langsung. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada beberapa orang yang tanya bahwa ya kalau memang setelah diuji melalui GPS, melalui Kompas, bahkan melalui fasilitasi Kemenak ternyata salah. Kalau memang salah ya silahkan, itu secara istihadnya begitu, tapi jangan ngomong sholatnya nggak sah. Orang yang sholatnya tetap seperti soft sebelumnya itu tetap sah. Saya ulangi ya. Umpamanya ngeten. Sampai di kampung pulau itu kalau sholat jamaah itu kadang beradu kepala. Saya ulangi, beradu kepala. Ada masjid tua yang bangun itu dulu terkenal ulama besar waliullah. Jelas? Tapi kemudian cucunya itu modern. Oleh sebab itu ketika dicek ternyata kurang ngalor sidik. Sedangkan jamaah daripada baik itu masih banyak. Orang-orang sepuh tua nggak mau kiblat dipindah. Tapi yang muda krono berdasarkan GPS tadi dan dari apa itu yang dilakukan Kemenak, ya memang yang benar dipindah. Akhirnya niku model ngeten, sing sebagian ini, sing sebagian lurus. Makanya kadang beradu kepala, jedok, krono dia lurus ngikut masjid, sing kene rada miring ini. Makanya solusinya orang-orang tua pasti kalau nggak di samping tembok, di samping tiang. Kenapa? Karena mereka masih yakin bahwa masjid itu benar, karena dulu yang membangun ulama besar. Dan ini tidak sembarangan ulama. Tapi bukan Habib ini. Saniki sensitif saniki. Apa-apa wis kene mrono ya. Jadi akhirnya begitu. Dalam hal ini maka kita kaji secara fikih bagaimana. Pada dasarnya secara fikih itu tidak begitu keras kalau untuk orang yang tidak bisa melihat Ka'bah. Seandainya tetap lurus sebagaimana masjidnya, sholatnya sah. Karena meskipun tidak tepat ke Ka'bah, tapi arahnya wis tepat. Jelas napa mboten? Jelas. Tapi kalau apa itu? Dia melihat langsung, meleset sikit nggak boleh. Lagian kalau dipaksa tepat, Ka'bah itu kan ombone cuma 11 kali 16, nggih.
Lah masjid sampean itu ombone berapa meter? 25. Saya sampaikan di masjid itu, masjid sampean itu ombone pinten? Sekitar 20 meter lebih lah. Dengan 20 meter, ya 20 meteran lah. Kalau 20 meter, Ka'bah itu meter 11 meter. Kalau Saman mengatakan ini tepat, masjidnya nggak boleh lebih dari 11 meter. Karena sing samping kanan Ka'bah ini mesti meleset. Bener apa enggak? Lo iya kan? Lo ini coba dipikir. Jadi kenapa para ulama kalau untuk yang tidak melihat Ka'bah itu wes rodok longgar, gara-gara seandainya dipaksa niku malah repot. Umpamanya saat ini, meskipun jauh karena sekarang sudah ada GPS, sekarang sudah ada Kompas, sekarang sudah ada medianya, ya harus tepat. Kalau memang sama memaksakan harus tepat, Ka'bah itu lebarnya hanya 11 kali 16. Masjid nggak boleh lebih daripada 16 meter. Karena kalau sampean membuat masjidnya 25 meter, pasti yang lain nggak pas. Betul apa enggak? Dapat sampingnya. Dapat meleset, mesti meleset ya. Meleset nggak tepat itu. Sampingnya toh. Iya kan? Meleset gini-gini malaikat bus gitu. Jelas napa mboten? Lah cuma sekarang ini banyak orang yang memaksakan harus tepat. Oleh sebab itu kalau dalam konteks sholat, bila dia tidak bisa melihat secara langsung, maka arah iku wis bener. Lah koridor arah itu berapa? 45 derajat. Niku kalau di dalam kitab Taksihul Mustafidin itu 45 derajat. Jadi niki Ka'bah 45 derajat kan ombo. Seandainya dia niku meleset sidik-sidik, niku wis selama masih di 45 derajat itu masih tepat. Karena apa? Itu arah yang benar. Kalau orang dia memaksa, bahkan contohnya itu wong salafi wahabi, lah sholat ngapunten sikile itu harus lurus ini, lurus menghadap Ka'bah. Wes bae kudu lurus gini. Kalau mikir, meskipun sama paksa sikil sama lurus, drijine lu bengkong-bengkong. Lu iya apa enggak? Musik lurus tapi drijine melayu ning Afrika, melayu ning Mesir. Syariat enggak sampai seberat itu. Tapi kalau sampean umroh, sampean haji, melihat Ka'bah secara langsung, kok sampean meleset, sholat enggak sah. Atau mungkin kayak Mbak Nasirun tadi, meskipun dia di Indonesia tapi iso melihat Ka'bah secara langsung, tinggal bolongi omai nginceng, wah, tapi nginceng Ka'bah Mbah ya. Loh, kan Masjid Ampel dulu kan sejarah kan Mbah Bolong loh, ya kan? Masjid Ampel dibangun dulu, ya sekarang pas. Gara-gara apa? Ya dulu nggak pakai kompas kan, langsung Mbah Bolong itu sebagian nginceng ini. Lah cuma alasan ini kalau nginceng, wes ini repot nih. Orang nginceng Ka'bah, nginceng sekarang genah. Jelas ya? Maka dalam hal menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, itu nanti ada dua tahapan. Dia menghadap, dia bisa melihat langsung atau tidak. Kalau melihat langsung maka harus tepat. Kalau tidak melihat langsung, wis minimal dugaan kuat atau minimal arah. Jelas ya? Kemudian wastasna al-musannifu min dzalika ma dzakarahu biqoulihi. Wajib menghadap kiblat itu ada pengecualian. Wa yajuzu tarkus istiqbal kiblati fi sholati fi halatain. Dan dalam menghadap kiblat itu dalam dua keadaan boleh orang sholat tidak menghadap kiblat. Fi siddatil khaufi, ketika dia dalam keadaan betul-betul takut, yakni fi qitalin mubahin, dalam keadaan perang. Dalam keadaan kecamuk perang,
itu orang kan juga tetap wajib sholat. Saya ulangi, dalam keadaan kejam perang itu orang yang tetap wajib sholat. Tetapi syarat memberikan kelonggaran. Namanya ada sholat siddatil khauf. Sholat siddatil khauf yes, yang penting dia itu niat sholat wis gak masalah. Meskipun sambil bawa pedang, meskipun sambil bawa tembak itu gak masalah. Yang penting dia niat sholat. Masalah gerakannya wis dia dalam keadaan begitu tidak dipaksa. Allahu Akbar, rukuk sujud ya tinggal dijus gini wae. Dalam hal siddatil khauf orang itu tidak wajib menghadap kiblat. Fardhon kanat as-sholatu au naflan, baik sholat sunnah, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Wa fin nafilati, dan dalam sholat sunnah fis safari, di perjalanan ala rohilati, di atas kendaraan. Atau kita sholat sunnah di perjalanan. Maka ketika kita sholat sunnah di perjalanan, kita niku boleh tidak menghadap kiblat. Saya ulangi, kita sholat sunnah di perjalanan. Ketika kita di perjalanan itu tidak harus menghadap kiblat. Falil musafiri safaron mubahan, bagi orang yang musafir perjalanan yang boleh. Yang boleh itu standar minimal, berarti umpamanya perjalanan boleh iki oleh nggak menghadap kiblat, apalagi perjalanan sunnah, apalagi perjalanan wajib. Yang nggak boleh perjalanan haram. Ape judi kosor dhisik nggak boleh. Lo kadang nih orang maksiat itu wongnya ya ngerti. Kadang wong maksiat itu wongnya ya ngerti, bukan berarti wong awam kemudian masa enggak, kadang wong ngerti. Dan saat ini umpamanya ngeten, sampean untuk pertanyaan ngeten. Anek wong itu saking pintere judi. Kalau di Singapura itu kadang dia nggak modal. Karena banyak pemodal udah ini uangku, kamu yang main. Orangnya saking ahli ini. Tapi anaknya loro ning pondok di mana? Lha sakniki pripun ngukumi wong koyo ngono? Dia itu menghidupi anaknya dari uang itu. Wis yang penting anakku nggak koyo aku. Oh, enak ngomongin. Yang penting anaknya nggak koyo dia, tapi dia menikmati pekerjaannya. Wis semoga-moga Singapura pangeran lah. Artinya saya melihat kadang wong maksiat itu nggak hanya wong awam. Wonge ngerti pun kadang ya maksiat. Ya selalu kayak ngono pripun? Umpamanya dia melakukan perjalanan maksiat, ya nggak boleh dia itu sampai tidak menghadap kiblat. Perjalanan yang sifatnya mubah. Orang yang dalam bab ini bagi musafir yang melakukan perjalanan dia tidak harus menghadap kiblat ketika dia di atas perjalanan, di atas kendaraan. Walau qosiron, meskipun perjalanannya pendek. At-tanafulu shawaba maksudi, maka dia itu melakukan perjalanan sesuai dengan tujuannya. Maksudnya ngeten. Jenengan naik mobil, kemudian mau ke kantor. Iki wes waktu duha. Aku kalau sholat duha pulang turun dulu Allahu Akbar. Itu sampean boleh. Di kendaraan itu sholat meskipun sambil nyetir itu boleh. Saya ulangi, meskipun sambil nyetir boleh. Cuma kalau di madhab Syafi'i minimal takbir itu menghadap kiblat. Umpamane, Mbah, saat turunnya naik mobil menghadap kiblat, oh kiblat sana, Allahu Akbar. Habis itu masuk kemudian nyetir mobil, itu nggak apa-apa. Kalau sholatnya sunnah di perjalanan, jelas ya. Tapi kalau sholatnya fardu itu yang jadi masalah. Rasulullah niku kalau sholatnya sunnah, Nabi tetap sholat di atas kendaraan. Tapi kalau sholat fardu, Rasulullah turun, Rasulullah menghadap kiblat dan sempurna. Makanya ketika orang sholat sunnah itu longgar. Sampeyan sholat duha di kereta, di bis, di mobil nggak masalah. Tapi kalau sholat fardu kudu turun. Lah sakniki masalah di pesawat sholat, lah ini pripun?
Kok meneng kabeh ini jadi di pesawat sholat. Nggih. Dia ketika di pesawat sholat, makanya untuk menyatakan yang membolehkan itu repot. Karena apa? Dia nanti tidak rukuk, dia tidak sujud, semuanya memakai isyarat. Apalagi dia tidak bersandar atau dia istiqrar fil ardi, menetap di bumi. Kemudian waraqibud dabbati la yajibu alaihi wa tujabhati ala sarjiha. Masalah bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudi. Orang yang dia di atas kendaraan, ya enggak perlu rukuk dan sujudnya sempurna. Sampean naik mobil, kemudian rukuk, sujud, ya bro. Maka kalau sholat di atas kendaraan, yang sholat sunnah ini, yang tidak harus menghadap kiblat, ya wis rukuke pakai isyarah, sujudnya pakai isyarat. Kadang ilmu ini perlu dipraktek nih. Saya ulangi. Kadang ilmu ini perlu dipraktek. Karena kalau gak dipraktek nih, kadang nih orang saat tahu kejadian janggal. Contoh nih, sholat sunnah dengan duduk. Dalam aturan fikih, sholat wajib kan harus berdiri. Bila tidak mampu berdiri maka boleh. Tapi sholat sunnah itu meskipun mampu berdiri bisa duduk. Jelas ya? Saya sering di beberapa masjid mempraktekkan itu. Kenapa? Karena saya melihat sekarang ini orang yang jenis sholat ya kudu berdiri. Sholat sunnah berdiri. Terus kalau yang namanya duduk pakai kursi. Lah dalam ini kulanku pernah ketika sholat sunnah saya duduk ini jamaat aku, Ustaz sholat apa Ustaz? Loh padahal kita sholat ba'diyah ditakoi Ustaz sholat apa kok sholatnya pakai duduk. Kulan ya Allah. Maka kadang itu ilmu seperti ini perlu dipraktekkan. Ya daripada umpamanya naik motor biasanya wis ndelok motornya sing jelalatan, nggih kan? Naik mobil motornya jelalatan. Saat ini meraktek nih ketika perjalanan kambik sholat sunnah kan keren nih. Nggih kan? Ya makanya tadi orang ya pakai isyarah Mbak. Pakai isyarah bukan rukuk sujud. Wah ini malah menghambat sama nih. Ya mengaku-ngaku tapi enggak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wis ngoten mawon cukup. Nah saat ini daripada ngomong-ngomong sing enggak genah, ndelok-ndelok sing enggak genah, didemek bojone sik salat. Oh batal. Tapi keren. Oh nggih kan? Kalau di perjalanan itu orang boleh sholat sunnah tanpa harus menghadap kiblat. Karena rata-rata yang menjalankan praktek-praktek seperti ini malah wong Wahabi. Wong NU ilmune dhuwur, luas, tapi prakteknya kadang nggak ngerti. Ya gak masalah jamaah lah. Yakin ilmune sampean ngambek wong Salafi Wahabi luwih akeh sampeyan. Tapi patengnya jamaah luwih pateng ndi? Salafi ngaku jujur. Artinya kita itu kadang hal seperti ini kita lupa satu praktek. Nggih kan? Lah umpamane ngaten, kita setiap hari naik motor, kita setiap hari naik mobil. Sekarang kita praktek, oh aku pengen praktek sholat sunnah di perjalanan. Wes yang penting takbirnya menghadap kiblat. Allahu Akbar. Habis itu naik motor biasa. Untuk ruku sujud yes pakai isyarah. Lalu bacanya yes bacaan sing wajib-wajib kan iso. Fatihah wae habis itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Meskipun sampean mungkin cepat tapi minimal lafaz-lafaz itu membuat kita zikir. Nggih Pak nggih. Ojo malah saking khusyuk nabrak yo enggak, malah lewat ini malah selamat sampean. Ini beneran Mbak bahasane. Ilmu itu yo orang tolabul ilmi ya penting, tapi ngamal juga tidak kalah penting. Karena kadang niku ngoten, kita itu kalau masalah ilmu lebih membahas satu masalah itu mulai dari madhab Syafi'i ujung sampai pangkal, madhab di luar Syafi'i pun juga nggak kalah.
Tapi giliran praktek, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nggih napa mboten? Nggih kan? Ya contohnya niku lho. Makanya dalam ini sesekali, tapi umpamanya kita tidak dalam keadaan perjalanan, ya dipraktekne salat duhane, salat qobliyai, ya perlu dipraktek. Jelas nggih? Ya mosok seprono seprene panggah ngono wae. Makin tua jerene makin menjadi. Kok ora tobat-tobat puber kedua ta? Repot. Wah ya tobat malah ngakune puber kedua. Wes. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa ammal masi fayatimmu ruku'ahu wa sujudu. Kalau dia tidak naik kendaraan, dia jalan kaki, maka rukuknya, sujudnya disempurnakan. Wa yastaqbilu al-qiblata fihima, dalam rukuk dan sujud harus menghadap kiblat bagi orang yang jalan kaki. Wala yamshi illa fi qiyamihi wa tasyahhudi. Dan dia tidak berjalan kecuali dalam berdiri dan dalam tasyahud. Tasyahudnya enggak perlu duduk, ning dalan enggak perlu. Ya dia langsung assalamualaikum, ambil jalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jadi pembahasan kita dua. Satu, sholat itu harus ngerti waktu sampean. Sholat nggak boleh ngawur, kita harus tahu ini harus masuk waktu apa dulu. Kalau kita tidak tahu, minimal kita punya dugaan kuat. Jelas ya? Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ada kalanya harus tepat, ada kalanya dengan dugaan. Yang harus tepat itu ketika kita bisa melihat langsung. Yang dengan dugaan itu kalau kita ini tidak bisa melihat langsung. Tapi menghadap kiblat ini nanti mengecualikan dua hal. Satu, ketika dia dalam keadaan perang. Dua, ketika dia sholat sunnah di perjalanan. Tidak harus menghadap kiblat. Jelas ya? Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, monggo. Sholat wajib tadi Pak. Yeah. Kalau misalnya jaraknya ada ketentuannya kan 100 km itu bisa dijamak qashar ya. Kalau misalnya itu perjalanan dari orang umroh itu kan udah melebihi Pak. Yeah. Itu caranya gimana? Apa ya sholat di kendaraan dengan yang seperti tadi atau kalau sholat fardu? Sholat fardu. Untuk orang yang musafir itu kalau di dalam kitab Fiqhul Manhaji 81 km niku sampun boleh. Jadi tidak harus 105, 81 km itu sudah boleh jamak, boleh qashar. Jelas ya? Sholat fardu itu ya boleh dijamak, boleh diqashar dalam ketentuan itu. Cuma bagi orang yang dia sholat fardu, dia tidak boleh sampai meninggalkan menghadap kiblat. Dalam hal ini dia juga tidak boleh itu kalau dia mampu untuk berdiri, mampu untuk rukuk, sujud, maka dia nggak boleh pakai isyarat. Lah masalahnya orang yang haji umroh niku, dia di pesawat niku sholatnya. Lah Rasulullah kalau sholat sunnah itu di atas kendaraan tetap jalan. Tapi kalau sholat fardu niku Nabi turun. Wa idza arada al-fardiyata tanazzala wastaqbal al-qiblat. Nabi kalau menghendaki sholat fardu maka Nabi turun dan menghadap kiblat dengan sempurna. Lah dalam hal ini maka orang sholat di pesawat itu bagaimana? Para ulama menyebut itu sholatnya ya wajib diulang. Nggih, sholatnya wajib diulang. Kenapa? Dia tidak bisa rukuk, dia tidak bisa sujud secara sempurna dan juga tidak bisa menghadap kiblat dengan sempurna kan. Lah dalam ini caranya yang benar pripun? Kalau kan ini 9 jam, katakanlah dia nanti berangkatnya jam 1 dari Singapura. Ya tinggal zuhur asar di jamak
takdim. Nanti di sana sekitar jam malam pokoknya nih. Malam baru maghrib bisa dijamak takhir. Di pesawat dia nggak sholat. Apalagi ya ingatan gara-gara masalah tentang di pesawat. Orang banyak sama lihat di TikTok maupun di YouTube wudu memakai hairspray. Sit gini. Padahal wudu itu harus ghuslul wajhi, membasuh. Standar membasuh itu harus ada air yang mengalir. Kalau cuma ngembun itu belum disebut membasuh. Tapi banyak orang itu pokoknya sholat di pesawat nggak apa-apa. Kalau dalam aturan fikih nggak bisa. Jelas ya? Lah makanya pripun sholatnya dijamak qashar. Dijamak ketika dia sebelum naik pesawat atau setelah turun dari pesawat. Kalau nggak memungkinkan bagaimana di pesawat dia sholat tapi sholatnya li hurmatil waqti. Nanti kalau turun sholatnya diulang. Jelas ya? Betul kan? Berarti di double seumpama yang tertinggal itu maghrib atau asar, berarti besok kalau udah sampai asarnya 2 kali. Ya kalau untuk mengulang itu tidak harus nunggu besok waktu asar, turun langsung qodok nggak apa-apa. Jadi qodok itu kan nggak harus pada waktunya. Sampeyan kalau dia utang sholat subuh, melakukan sholat subuh nunggu sholat subuh sesuk waktu sesuk atau waktu jam 09.00 isu. Jam 09.00 nggak nunggu waktu subuh sesuk kan? Oh pinter kabeh nih. Pengalaman ini. Paham ya? Jadi qodok itu nggak harus pada waktunya. Saya punya hutang isya, saya lakukan di waktu asar, ya boleh. Saya punya hutang maghrib, saya lakukan di waktu duhur, ya boleh. Saman punya hutang sholat subuh dilakukan di waktu jam 9 kan sudah keluar waktu. Itu ya boleh. Bahkan kalau punya hutang sholat, lakukan sesegera mungkin. Jelas ya? Jangan nunggu besok. Wah ini belum waktu asar, hutang saya sholat asar, nunggu besok lah. Jangan. Turun langsung sholatnya di qodho. Jelas ya? Nah. Gak mungkin ada lagi yang tanya. Kalau masalah menghadap kiblat itu Pak. Misalnya kalau kita kan ikut imam nih, ngadepnya ke sana. Dan nanti ada yang sholat dadanya ngadepnya ke sana gitu. Dada nih? Iya, maksudnya itu kadang kan adalah orang itu nggak sadar kadang miset miset ya berubah. Tiba-tiba berubah gesernya ternyata ke sana, orangnya ke sana. Harusnya ke sana. Jadi prakteknya kadang ya. Allah. Saya ulangi nih. Kalau repot ngukumi wong koyo ngene ini repot. Wongnya lurus ngene, tapi dodone ngene. Jelas ya? Ini makanya kalau memakai standar harus tepat, repot. Berarti wong kudu miring gitu. Karena yang dada kan. Sedangkan dadanya miring. Lah dalam ini maka memakai arah koridor 45 derajat itu kan masih masuk. Miring itu masih di area 45 derajat. Enggak apa-apa. Tapi lah pemene ning ngarepe Ka'bah harus tepat gitu. Nak ning ngarepe Ka'bah bila melihat langsung, tapi lah kita rodok jauh. Bila kita niku jauh, yes, sing penting arahnya bener. Jelas ya? Enggak? Sampun? Sampun? Ah, nggih. Yes. Berarti dikongkon leren ya? Yo pingin ngerokok bareng. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.